الله وبركاته إن الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. Puji dan syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan taufiknya kepada kita bersama, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah zuhur rahimakumullah, judul pengajian kita pada kesempatan ini adalah karakter atau karakteristik hamba Allah yang memperoleh kemuliaan. Jamaah zuhur yang saya hormati, hamba Allah, setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah adalah yang baik, yang mau mengikuti ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maupun mereka-mereka yang enggan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan itu. Maka pada bahagian ini adalah orang-orang yang patuh dan mau mengikuti ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk dalam golongan orang-orang yang memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, kemuliaan itu sepertinya masyarakat memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang melihat bahwa kemuliaan itu dari indahnya pakaian yang dia pakai, mahalnya harga pakaian yang dia pakai, baginya itu adalah kemuliaan. Di sisi lain ada yang melihat bahwa kalau dia punya jabatan, maka itu adalah sebuah kemuliaan baginya, sehingga dia mengatakan ke sana kemari bahwa jabatan saya ini, kedudukan saya di sini, saya berkantor di sini dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang yang memandang bahwa kemuliaan itu bersifat materi dan kemuliaan itu sesuatu yang dapat dipandang oleh orang banyak. Apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang termulia di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, orang bertakwa itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketekunan, kesetiaan, keikhlasan,
tanpa mengomel, tanpa bertanya ini dan itu, tapi dia laksanakan dengan penuh ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, orang kalau diajak untuk melakukan kebaikan, dia mau, dia rela ikut serta. Tapi ketika dia dilarang melaksanakan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, baru timbul persoalan baru. Dia diajak salat, dia salat. Ketika dia diajak berinfak, dia mau berinfak. Tapi kalau dia dilarang untuk membuka warungnya di siang hari Ramadan, dia enggan. Kalau dia dilarang untuk berjualan hal-hal yang penuh dengan kemaksiatan, maka dia pun melawan. Jamaah yang saya hormati. Lalu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah kalau orang menyapanya dengan sapaan yang tidak mengenakkan hati, dengan sapaan yang menjengkelkan, dengan sapaan yang tidak sopan, maka yang keluar dari mulut mereka adalah kata-kata keselamatan. Dia tidak membalas dengan celaan yang sama. Dia tidak membalas dengan kata-kata kotor yang sama. Dan dia tidak membalas dengan perkataan yang menyakitkan yang disampaikan orang kepadanya. Tapi dia bersikap, yang pertama dia jawab dengan jawaban yang baik, yang kedua dia diam saja. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah mereka mengatakan yang benar, kalau tidak diam saja. Jamaah yang saya hormati, lalu yang kedua adalah walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, dan orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Menghabiskan malamnya dengan bersujud dan berdiri. Jemaah yang berbahagia, kita ini hamba Allah yang membuat aturan tentang diri dan kehidupan kita, bukan kita, tapi Tuhan. Tentang kapan kita meninggal, tentang rezeki yang akan kita peroleh, bukan kita yang buat, tapi Allah lah yang menentukan. Maka tugas kita adalah menerima semua ketentuan itu. Kemudian di sela kehidupan kita, mari kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama
innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.